Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kusuma Permadi, guru informatika di SMP Negeri 18 Kabupaten Tebo. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, akan melaksanakan praktik uji kinerja pada materi berpikir komputasi, submateri abstraksi dan algoritma dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon bimbingannya serta saran Bapak Ibu penguji untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa kabarnya hari ini semuanya? Sehat ya? Baik? Tantam baik ya? Alhamdulillah. Gimana, aman Tantam hari ini? Aman ya? Disangoni berapa Tantam tadi? Berarti nggak aman. Berarti nggak aman. Lah nggak dikasih saku loh ya, nggak aman berarti kan? Ya gratis ya. Oke, seperti biasa kita akan belajar informatika ya. Tapi sebelum itu alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, mungkin ketua kelas saya minta untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Oke, Anam silakan dipimpin Anam. Marilah Bapak Guru dan teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Ya, semoga dengan kita berdoa kita diberikan perlindungan, kemudian selalu dapat hidayah dan manfaat ya dalam pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi ya, saya akan cek dulu presensi untuk hari ini. Ya, tahu presensi apa? Absen. Absen, betul. Ya, untuk absen hari ini coba Agung Rizky ada ya? Ya, kalau ada angkat tangan dong, ada itu. Wah, ganteng. Akbar Irwansah ada ya? Kemudian Alpin ada ya? Kemudian Arsi ada ya? Bima Saputri ada? Oh, salah. Cinta Mustika Rahayu ada ya? Dia ada? Vika ada? Ica ada? Indra Indra tidak hadir, kenapa? Oh gitu, sakit ya. Oke, Jordan. Oke ya, semoga tadi yang tidak bisa hadir hari ini ya bisa hadir di pertemuan berikutnya, dan kita doakan semoga teman-teman kita yang nggak bisa hadir hari ini segera diberikan kesembuhan. Oke, hari ini kita akan belajar informatika, yaitu tentang berpikir komputasi ya. Sebelumnya juga sudah kita bahas apa itu berpikir komputasi ya. Di minggu lalu kan kita sudah bahas ya apa itu berpikir komputasi, ya kan? Apa sih kira-kira berpikir komputasi kemarin? Coba kita akan ulas sedikit materi yang kemarin. Ada yang tahu berpikir komputasi kemarin? Ayo coba, masa lupa? Berpikir dengan logika kayak apa? Berpikir dengan? Ya betul ya. Berpikir komputasi itu adalah berpikir dengan memanfaatkan logika. Untuk apa sih? Untuk apa? Untuk? Ya, memecahkan sebuah masalah ya yang secara sistematis. Betul ya, sistematis. Sistematis itu secara berurutan ya. 6 ya, Silvia Narara ya, bagus ya, masih ingat sedikit lah, jadilah ya daripada enggak sama sekali ya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar ada tahap berpikir komputasi ya. Yang baru kita bahas kemarin ada 2, yaitu dekomposisi dan pengenalan pola ya. Jadi dekomposisi itu adalah bagaimana kita itu memecahkan hal besar atau masalah besar itu menjadi masalah yang kecil, sehingga masalah tersebut mudah untuk dicari atau dipecahkan atau dicari sebuah solusinya. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola ya. Pengenalan pola itu adalah kemampuan untuk menggunakan atau mengetahui sebuah pola untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, sebelum kita melanjutkan dari pembelajaran kita hari ini, oke,
Di sana ada apa? Ini? Ah, cewek. Ada? Ayo, di gambar apa di sana? Indomaret. Super market ya, atau minimarket. Nah, di dalam minimarket itu ada apa? Makanan ya. Pembeli. Oke, makanan pokok. Coba kalian perhatikan. Untuk buah posisinya di mana? Ujung. Di ujung ya, di belakang. Kemudian untuk makanan kaleng di mana? Ini ya, di bawah ini ya. Apakah buah-buahan ada di makanan kaleng? Ada. Hah? Mana? Emang ada? Biasanya ada, Pak. Emang ada buah-buahan di sini? Hah? Gak ada kan? Gak ada ya? Nah, seumpamanya, kalau saya suruh kalian untuk membeli jeruk, maka kalian menujunya di mana? Di tempat buah. Kenapa di tempat buah? Nah, karena kita carinya buah. Nggak nyari di tempat kaleng-kalengan itu? Tidak ya. Nah, berarti secara ini ya, secara tidak langsung sebenarnya kalian itu sudah menerapkan yaitu cara berpikir komputasi. Di tahap apa? Yaitu adalah abstraksi. Nah, kemudian kalau kita sudah membeli barang, coba saya ingin satu orang untuk menjelaskan bagaimana cara membayar di kasir. Coba, cara membeli barang di minimarket lah, contohnya di Alfamart umpamanya. Jadi gimana caranya coba? Anam. Misalnya kita mau beli rokok. Beli rokok. Ya kamu rokok, Nam? Ada. Waduh, kacau ini ya. Ya contoh beli rokok lah ya. Contoh beli rokok. Gimana tuh? Terus datang ke kasirnya. Minta diambilkan. Kemudian pilih merek. Kemudian Camel. misalnya Camel. Mbak, di Camelnya 1. Ya, terus lalu Diambilin. Nah, terus tinggal bayar. tinggal bayar. Ya. Bayarnya pakai apa? Uang. Pakai uang. Habis lu? Kamu dapat rokoknya nggak? Ya. Dapat ya. Sama nomor WA-nya. Ya, itu berarti sekali dayung 2 pulau terlampaui ya. Beli rokok ya sama mbak-mbak, dapat rokoknya, dapat mbaknya gitu ya. Berarti Anam luar biasa gitu ya. Dia sekali dayung 2 pulau terlampaui. Ya, betul ya. Secara tidak langsung, Anam tadi sudah menjelaskan ya bagaimana cara membeli barang di minimarket. Pertama dia masuk ke dalam minimarket, ya kan? Kemudian mencari apa tadi, Nam? Rokok ya? Beli rokok gitu ya. Meskipun rokok itu tidak baik ya, jangan tiru si Anam ya. Rusak dia sudah ya. Sudah rusak nih Anam nih ya. Jadi beli rokok, cari merek yang sesuai dengan. Nah, mencari merek itu adalah salah satu kemampuan abstraksi gitu ya. Karena kita bisa menentukan oh ini merek yang kita butuhkan. Nah, setelah itu baru kita ke kasir, bawa ke kasir, bayar ke kasir, barulah dapat rokoknya dan mbaknya. Nah, kayak gitu ya. Jadi secara tidak langsung Anam sudah menerapkan bagaimana menggunakan algoritma. Ya, pasti ada yang tahu siapa kira-kira yang di depan ini? Gojek. Siapa? Gak ada yang tahu? Ya, betul ya. Ini adalah foto Bapak Menteri kita, ya, Menteri Pendidikan. Beliau ini adalah salah satu orang yang mahir, ibaratnya yang pakar di bidang IT, yang bisa menerapkan keempat berpikir komputasi, ya, dari dekomposisi, pengenalan pola, kemudian algoritma dan abstraksi. Di mana dia itu bisa membuat sebuah platform IT ya. Saya berharap siapa tahu nanti di kelas ini ya bisa berpatokan dengan beliau ini adalah orang yang hebat ya, bisa menjadi seorang yang bisa menciptakan sebuah aplikasi nantinya ya. Amin ya, semoga saja seperti itu. Mungkin nanti bisa membuat aplikasi pencipta uang otomatis gitu kan, nggak punya duit tinggal pencet dapat duit kayak gitu kan, siapa tahu gitu ya. Ya, siapa tahu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, untuk tujuannya ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu adalah mengetahui tentang abstraksi dan algoritma dalam computational thinking, dalam berpikir komputasi. Yang kedua, menjelaskan contoh persoalan yang membutuhkan solusi berpikir komputasi yang mengandung abstraksi dan algoritma.
Ya, kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan persoalan yang membutuhkan abstraksi dan algoritma. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya oke ya, di sini ada penilaian. Nah, untuk penilaian ada 3 penilaian yang akan saya ambil nanti, yaitu adalah sikap. Ya, sikap, jadi bagaimana nanti kalian bersikap di kelas gitu ya. Itu masuk ke penilaian ya. Masuk ke penilaian sikap, kemudian penilaian kepengetahuan. Jadi di akhir pembelajaran itu ada evaluasi nanti gitu ya. Kemudian penilaian keterampilan. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah diskusi. Jadi bagaimana kalian itu nanti aktif apa tidak di dalam diskusi tersebut. Itu adalah sebagai nilai keterampilan. Oke ya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut materinya, di sini ada sebuah pretest ya. Pretest ini adalah bagaimana kalian mengerjakan soal untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi hari ini. Oke, silakan ambil HP-nya semua, keluarkan HP-nya. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya semuanya. Oke, untuk link pretestnya ya, itu saya share ke WA sebentar di grup ya. Sudah semuanya? Oke, silakan kalau sudah disimpan dulu HP-nya, ya. Kita akan lanjutkan materi kita. Ya. Silakan keluar dulu semuanya dari aplikasinya. Udah. Oke, setelah kalian mengisi pretest, ya, kita akan lanjutkan materi kita, yaitu kita akan bahas tentang apa di sini, ya. Di sini ada sebuah permasalahan, ya. Jadi pembelajaran hari ini itu berbasis masalah, ya. Jadi ada sebuah permasalahan di sana. Ketika kalian akan melaksanakan ujian semester, pastinya kalian belajar, bukan? Belajar? Pasti belajar ya. Di rumah pasti belajar. Ya, saya yakin ya, karena kelas 8B itu adalah kelas yang luar biasa gitu ya. Pasti pada belajar. Kemudian bagaimana cara kalian belajar di rumah? Membaca? Menghafal? Oke. Biasanya membaca dulu baru dihafal. Nah, biasanya kalau satu mata pelajaran itu berapa halaman tuh? Banyak. Oke, kalau dia belajarnya itu cuma sedikit berapa lembar, gitu oke lah ya. Kita bisa menerapkan metode menghafal. Ya, tapi bagaimana kalau dia itu harus 50 lembar gitu? Mungkin nggak kalian menghafal 50 lembar atau bahkan 100 halaman kayak gitu ya? Mungkin. Ya, mungkin, cuma membutuhkan waktu yang lama. Jadi pasti bisa sih bisa, tapi pasti sulit untuk bisa menghafal 50. Ya. Jadi di sini bagaimana sih kira-kira untuk menyelesaikan atau memahami dari hal yang banyak itu menjadi mudah untuk kita? Ya. Jadi di sini saya ada sebuah ini ya, permasalahan seperti ini. Nah, untuk memecahkan permasalahan tersebut ya, jadi ada sebuah cara di sini, yaitu adalah dengan berpikir komputasi menggunakan tahap abstraksi, ya. Dimana di sini adalah kemampuan untuk memilah bagian penting, ya, dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting. Bisa menggunakan, yaitu berpikir abstraksi dengan menggunakan metode peta minda atau peta konsep, ya. Dimana kalian itu membuat atau memvisualkan sebuah ide, ya, dari bacaan tersebut mana yang penting, abstraksi tadi ya,
Mana yang penting kita cari dari bacaan tersebut. Kemudian kita buatkan sebuah peta konsep seperti ini. Nah, pembelajaran hari ini kalian akan membuat sebuah peta konsep nantinya. Ya, kalian akan berdiskusi. Membuat peta minda itu ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Di sini saya jelaskan ada 3. Yang pertama adalah menentukan tema. Nah, nanti itu saya kasih beberapa artikel di blog, ya. Nah, nanti kalian lihat secara bersama diskusi apa isi dari artikel tersebut. Tentukan temanya itu apa untuk membuat sebuah peta minda, itu ya. Jadi kalian buat dulu temanya itu apa. Kemudian yang kedua, identifikasi setiap cabang yang mungkin ada dalam tema tersebut. Oke, kita akan bahas nanti. Kemudian yang ketiga, dari subtema tersebut dapat dikembangkan lagi dengan sub-sub item ya yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. Oke, untuk contoh. Nah, itu adalah subtema. Nah, di dalam subtema itu diberi keterangan sedikit-sedikit. Oh, tahun 2022 komputer tablet, tahun 2000-an itu komputer lipat, ya. Tahun 2001 itu komputer memiliki kecerdasan buatan. Nah, seperti itu. Jadi ada ringkasan-ringkasan materi, sedikit-sedikit. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah algoritma. Ya, seperti yang sudah Anam ceritakan tadi, untuk membeli rokok itu ya kita masuk ke minimarket, cari rokoknya, mereknya apa, bayar ke kasir, ya dapat rokoknya dan kasirnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia secara tidak langsung sudah menjelaskan serangkaian langkah-langkah ya hasil pemikiran si Anam tadi dalam membeli sebuah rokok. Jadi secara kesimpulan ya bisa diartikan algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah hasil pemikiran yang disusun secara sistematis itu berurutan. Kan nggak mungkin toh Anam masuk cari kasirnya, ya kan? Ya mungkin ya, pasti cari rokoknya dulu baru ke kasirnya. Nah, itu adalah. Nah, untuk penulisan algoritma sendiri ada 3 buah cara. Ya, yang cara pertama yaitu adalah menggunakan bahasa atau dideskripsikan. Seperti Anam tadi, dia kan menjelaskan ya bagaimana cara membeli rokok di minimarket. Mendeskripsikan, dia menggambarkan dengan bahasa natural atau bahasa Anam sendiri atau bahasa alami seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada yang kedua yaitu menggunakan bagan alir atau flow chart. Nah, flow chart ini ya seperti yang digambar di sini nih. Ini ya. Ini adalah flow chart. Atau notasi atau penulisan algoritma menggunakan flow chart itu ya. Digambarkan menjadi sebuah bagan. Ya kan? Tidak lagi menggunakan bahasa. Nah, untuk algoritma yang ini, untuk yang bagian flow chart itu biasanya itu digunakan untuk seorang programmer. Tahu programmer? Programmer tahu? Yang main. Ya, bukan yang main ya, tapi yang membuat sebuah aplikasi. Ya, kalian kan sekarang hobi game ya? Ya. Ya, sekarang boleh lah kalian hobi game ya, tapi diusahakan di tahun yang depan. Besok ya kuliah kalian yang bikin game. Ingat ya, untuk notasi algoritma yang hampir mendekati bahasa pemrograman adalah pseudocode. Ingat-ingat. Oke. Nah, untuk aktivitas hari ini ya silahkan kita akan diskusi, silahkan bentuk kelompok. Ya, saya buat kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ini ya kelompoknya ya. Oke, silahkan duduk per kelompok sesuai ini ya. Oke, di sini saya punya sebuah lembar kerja peserta didik ya, LKPD ya, yang nantinya akan kalian diskusikan bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Di sini ada dua aktivitas. Oke, saya bagi dulu deh. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Kemudian itu kelompok 4. Oke, di sini ya untuk aktivitas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ya kita tadi sudah bahas apa itu algoritma, ya. Coba dicek di situ.
Nah, algoritma sudah kita bahas. Kalian cari di internet, ya. Atau nanti saya juga akan share modulnya di grup. Silakan cari di sana juga kalau ada, gitu ya. Tapi lebih kan bawa HP ya, ada paketnya ya. Cari di internet atau di materi ajar nanti tentang syarat penulisan algoritma. Jadi dalam penulisan algoritma itu syaratnya apa aja? Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, carilah contoh penulisan algoritma dengan bahasa natural. Kemudian yang ketiga, di sini ada sebuah simbol dari flowchart. Ya, tugas kalian adalah untuk mencari fungsi dari simbol-simbol tersebut. Nah, kemudian aktivitas yang kedua. Nah, di sini ada 2 buah artikel. Ya. Nah, tugas kalian adalah kalian amati artikel tersebut. Kemudian kalian tentukan sebuah tema di sana. Ini artikel ini tentang apa? Kemudian buatkan sebuah peta minda atau peta konsep. Ya, tapi kalian lakukan abstraksi, cari bagian-bagian penting yang harus dimasukkan di sana. Nah, untuk kreasinya, ya, ini saya sudah sediakan kertas tebal, ya. Kemudian juga ada krayon di sini. Iya. Ya, ada krayon di sini. Kalian buat sekreativitas mungkin. Ya, ini ambil satu rak. Ya. Nih. Ini. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ini kertasnya. Hah? Iya, makan aja kalau mau. Ya, jadi kalian buatkan peta minda ya, seperti ini tadi ya. Ini ya, seperti ini tadi. Nah, bisa seperti ini, ya, bisa yang seperti ini. Terserah kalian pokoknya mengkreasikannya gimana. Intinya ada tema, ada cabang, ada sub item. Oke, yang saya katakan tema adalah ini. Yang saya katakan cabang adalah ini. Ini adalah sub item. 3 itu doang. Ya. Ini aturnya seperti ini ya, simple, boleh. Ini ya. Ini tema utama. Ini cabang atau subtema. Ini sub item dari artikel 2 tersebut. Oke, itu tidak kedua artikel, hanya salah satu saja. Oke ya, perhatikan semua ya. Untuk yang kelompok 1, ya, kalau 1 kamu bagian yang nomor pertama, artikel pertama. Kelompok 2, kedua. Kelompok 3, kedua. Kelompok 4, ke 1. Artikelnya. Di sini artikelnya itu ada 2. Ya. Di sini itu artikelnya ada 2. Mana tadi? KPD ya? Ini ya. Artikel pertama itu di link ini, artikel kedua di link ini. Coba kalian buka linknya di grup informatika. Ya, di sana sudah ada. Di grup informatika nih, link untuk materi yang pembahasan pertama, ini link untuk yang artikel kedua. Yang akan kalian buatkan peta mindanya nanti. Paham ya? Paham kan? Oke, kalau sudah paham silakan kalian diskusikan ya, saya akan ambil nilainya. Ya, iya. Nah, jadi ya udah, ini komponen utamanya atau tema utamanya adalah jaringan komputer. Nah, subtemanya nanti kamu bisa diambil lah kalau jaringan komputer, oke, boleh. Atau nanti di sini jenis jaringan komputer itu ada berapa, adalah itu loh. Tapi kamu gambarkan menggunakan data dari sini. Itu di internet. Iya, di Google. Flow ini dalam flowchart itu fungsinya buat apa? Kalau nggak simbol-simbol flowchart aja cari di situ dan fungsinya gitu. Oh, contoh gambarnya. Oke, untuk contoh gambarnya saya kirim aja di grup ya, biar gampang ya.
Oke ya, sudah cukup ya. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan ke depan kelas hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1 akan berjalan oleh Alvin, Cinta, dan Lukman. Yang kelima, efektivitas atau efektif, efisien, dan hemat. Oke. Next. Algoritma untuk kasus menak nasi. 1. Mulai. 2. Cuci beras sampai bersih. 3. Masakkan fungsi dari simbol-simbol kota adalah untuk memberikan sebuah gambaran aturan alur pengerjaan atau bahwa transmisi fungsi distribusi populasi Jawa terdiri dari beberapa bagian lan, man, wan, kon, pan, san. Media transmisi terdiri dari jaringan berkabel, jaringan Bentuk untuk kelompok 3 ternyata untuk metapidanya seperti ini ya. Cukup bagus ya, di sini sudah lengkap ya, sudah ada temanya ya, kemudian sudah ada subtema, kemudian ada sub itemnya sudah sangat lengkap saja. Tidak, saya mau akhiri Presentasinya. presentasinya. Oke, silakan ditutup aja kalau tidak ada pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok 3 ya, biar untuk kelompok 3. Kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya, yaitu tentang kuis. Oke ya. Soalnya itu berkaitan dengan apa yang sudah kita cari tadi ya, berkaitan dengan abstraksi dan algoritma. Oke, next ya, sudah ya. Oke, kita start 1 2 3. Oke. Perhatikan soalnya baik-baik. Oke, soalnya akan muncul. Silakan dicermati secara bersama. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan makna dari abstraksi adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita cek. Oke. 1 orang yang benar, Masya Allah. Kita cek siapa yang mendapatkan poin utama. Oh, Akbar. Luar biasa. Cuman Akbar kok ya. Luar biasa. Ya. Oke, next. Soal berikutnya. Oke. Double poin ya, salah satu benar langsung lompat. Oke, silakan perhatikan pertanyaan berikut. Tuh. Menempatkan semua file sistem di folder Windows. Jadi semua sistem itu di folder Windows. Kemudian file program di folder program. Kemudian file dokumen di folder dokumen. Dipilah-pilah seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari ayo apa? Oke. Ya. Abstraksi. Next, coba siapa yang benar? Ya, langsung lompat. Tambul ya. Tam-tam dengan Dea Ayu. Oke. Notasi algoritma tadi ada 3. Yang tidak termasuk notasi algoritma tadi. Ayo. Entong ya. 9 ya. Oke, ya, 1 orang yang benar. 1 orang yang benar. Ya, kita cek ya siapa yang benar. Wah, Rico Excel ya. Luar biasa. Oke ya, kita lihat ya siapakah juaranya. Oke, coba nomor 3 siapa? Rico Excel. Nomor 2 Ica. Siapa ya? Woi. Nomor 4 Dea, nomor 5 Marlita. Oke ya. Oke, silakan untuk LKPD-nya semuanya dikumpulkan dulu ke depan, semuanya perwakilan, silakan. Untuk tugasnya tadi dikumpulkan ke depan dulu. Semuanya dah.
Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya silakan satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan kamu jelaskan apa kesimpulan hari ini. Hari ini kita telah belajar 2 tahap dalam berpikir komputasi. Ya. Yang pertama adalah tahap abstraksi, yaitu tahap dalam berpikir komputasi dalam menentukan masalah-masalah penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Oke, lanjutnya. Kemudian yang kedua algoritma, yaitu memecahkan masalah dengan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis. Oke, terima kasih untuk Bima. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar 2 tahap berpikir komputasi. Yang pertama adalah tadi apa? Abstraksi, ya. Kemudian algoritma. Jadi kalian tadi sudah berlatih untuk bagaimana memilih informasi penting pada sebuah artikel. Kemudian kalian buatkan sebuah peta minda dan alhamdulillah hasilnya luar biasa semua ya, bagus-bagus. Gambarnya juga bagus-bagus. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik. Untuk minggu depan ya kita belajar tentang ini ya. Apa namanya? Algoritmanya secara keseluruhan. Kalau tadi kan kita cuman pada bagian ini ya, pada bagian apa? Bahasa aja. Algoritma dengan notasi bahasa atau deskripsi. Nah, untuk besok kita akan bahas bagaimana membuat flowchart, kemudian bagaimana apa? Algoritma dalam bentuk notasi pseudo-code. Oke, silakan untuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya. Marilah Bapak Guru dan teman-teman setelah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, jika saya ada salah dan kurang saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.